seseorang yang mengirim pesan dengan bertanya, cukup nggak kepala babinya? Cukupkah kepala babinya? Dia bilang, kalian tidak mau mendengar sih, bebal. Kalau kami bakar kantor Tempo itu akan anarkis, dia bilang. Kami akan terus meneruskan teror sampai kantor kalian mampus. Kebebasan pers dijamin dalam undang-undang. Bahkan pers merupakan pilar keempat demokrasi. Meski begitu, teror atau kekerasan terhadap jurnalis kerap terjadi. Data Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, ada 73 kasus kekerasan terhadap pers di tahun 2024. Terakhir, kantor Media Tempo dikirimi bangkai hewan diduga sebagai bentuk teror. Lalu bagaimana seharusnya langkah pemerintah? Bersama saya Anisha Dasuki, inilah interupsi teror ke media, demokrasi terancam. Sudah ada 4 narasumber bersama kami yang akan membahas terkait ketika pilar keempat demokrasi justru diteror, mendapat ancaman. Di sebelah kanan saya ada Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam, Mas Reza. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri saya ada Julius Ibrani, Ketua PBHI. Selamat malam, Mas Julius. Selamat malam, Anissa. Sebelahnya ada Mas Bagja Hidayat, Wakil Pemimpin Redaksi Tempo. Selamat malam, Mas Bagja. Malam. Saya ke Mas Bagja terlebih dahulu. Mas Bagja, seperti apa kelanjutan dari laporan ke polisi dan boleh diceritakan kronologisnya sebenarnya seperti apa? Ya, kami sudah melaporkan teror kepala babi ini ke polisi pada tanggal 21 Maret, jadi 2 hari setelah paket itu diterima. Jadi kronologinya adalah tanggal 19 Maret sore jam 4 itu paket kami terima, satpam yang menerimanya, dikirim oleh kurir ojek aplikasi. Kemudian kotak itu ada di pos satpam karena penerimanya Francisca Christy Rosana itu tidak ada di kantor hari itu. Dan kelihatannya memang si kotak ini tidak ada alamat pengirimannya karena itu kosong, hanya dibalut dengan selotip yang keras gitu. Nah, si kurirnya baru menuliskan nama Francisca itu di pos satpam, bahkan spidolnya minjem dari satpam tuh di situ. Dia nuliskan Francisca Christy Rosana dalam kurung Cica. Nah, tetapi karena Cica tidak ada di kantor, ini kemungkinan mengapa dia stay di pos satpam itu selama 10 menit. Itu kenapa CCTV merekam sepeda motornya, nomor polisinya, kemudian bahkan dia buka helm. Kita lihat dia 2 kali menelepon seseorang entah siapa, lalu dia pergi setelah 10 menit itu. Ini kan tidak biasa untuk seorang kurir. Biasanya kurir kan taruh barang karena dia banyak urusannya, dia segera setelah tanda tangan serah terima dia pergi lagi. Ini stay 10 menit. Nah, Cica lagi di liputan, baru besoknya dia ke kantor jam 3 setelah meliput revisi Undang-Undang TNI di DPR. Dia ke kantor lalu satpam ngasih tahu ada paket untuk Cica. Lalu paket itu diantarkan ke satpam dan diambil oleh Cica, naik ke atas ke lantai 4 karena kantor redaksi di Tempo. Lalu dibuka oleh teman-teman di ruangan newsroom itu. Begitu dibuka kelihatan ada baunya sangat menyengat. Husein yang membukanya, dia sampai kesulitan mengguntingnya karena itu selotipnya keras sekali. Nah, begitu dibuka dia lihat itu kelihatan daging, dia panggil office boy untuk tolong dibukain. Tapi karena begitu dibuka makin keras baunya, dibawa ke luar. Begitu di luar dibuka ternyata memang kepala babi tanpa telinga. Jadi telinganya sudah dikerat. Kepala babi, matanya merem tapi telinganya sudah tidak ada. Nah, dari situ hebohlah berita dan media sosial. Kami telat memberitakannya karena ternyata ada web kami itu sempat turun. Ini anomali lagi biasanya kan peak season sore ya. Tapi tiba-tiba ngedrop. Jam berapa, Mas? Jam 5-an ya. Sore. Sekitar jam 5-an. Ketika berita mau naik karena itu agak telat dibanding dengan media sosial. Media sosial udah majang fotonya kepala babi, orang semua bertanya benarkah ada kiriman kepala babi ke Tempo dan seterusnya. Beritanya baru tayang kemudian beberapa menit kemudian, sehingga dari situ heboh.
Dan 20 dibuka kan, 21 pagi-pagi kami dapatkan pesan pesan langsung lewat akun official Instagram Tempo. Seseorang yang mengirim pesan dengan bertanya, cukup nggak kepala babinya? Cukupkah kepala babinya? Nah, dia bilang, kalian tidak mau mendengar sih, bebal. Kalau kami bakar kantor Tempo itu akan anarkis, dia bilang. Kami akan terus meneruskan teror sampai kantor kalian mampus gitu. Wow. Itu ada kepala emotikol kepala kucing atau tikus ya, kurang clear. Nah, 21 ya, siangnya kami lapor ke Mabes Polri atas kiriman kepala babi ini. Sorenya 21 sore malam ya, setelah maghrib saya ditelepon Pramono, atasannya Cica di kantor itu, bahwa WA ibunya Cica di Jawa Tengah itu diambil alih oleh seseorang laki-laki karena dia menelpon kepada anggota keluarga yang lain memakai telepon itu, sementara ibunya Cica sedang kebaktian, handphonenya sedang dicas. Menelpon keponakan itu, lalu ditanya, ini siapa? Dijawab oleh pemilik pengambil alih itu, kalau kamu ingin tahu saya, keluar dari rumah, dia bilang. Nah, tentu saja si anggota keluarga ini di kota lain ya, dia menelpon Cica ngasih tahu. Nah, Cica konfirmasi ke rumah, memang WA ibunya sudah diambil alih orang. Walaupun device-nya tetap ada di rumah gitu. Sedang kebaktian ibunya dan handphonenya ada di rumah. Itu 21 malam. 22 pagi, jam 2 pagi, ternyata ada dua orang yang juga memakai ojek aplikasi, itu melempar sekardus berisi 6 ekor tikus yang dipotong kepalanya. Itu kelihatannya tikus got karena begitu dibuka itu masih basah tikusnya. Diketahui oleh petugas kebersihan jam 8 pagi. Nah, karena dia pikir petugas kebersihan ini di kantor Tempo sedang ada pembagian parcel gitu. Karena mau lebaran ya. Dia pikir itu kotak mie instan yang tercecer petugas ini. Jadi dia tanpa curiga dia ambil aja terus dibuka kan. Begitu dibuka ini kelihatan kok ada tikus. Panggil satuan pengamanan, begitu dibuka memang tikus. Nah, yang uniknya ini beda dengan yang si kepala babi yang pakai styrofoam keras itu. Si tikus ini hanya pakai kardus tetapi dibungkus oleh kertas kado bermotif mawar merah. Itu begitu kita lihat ya, tikusnya dijajarin gitu. Keratannya seperti keratan yang di telinga babi itu, rapih sekali. Nah, dari situ 22 pagi ya, 22 siang, orang yang mengirim pesan ke akun Tempo itu mendoxing Cica. Berkali-kali dia memposting personal datanya Cica yang tadi alamat pengiriman kepala babi, kemudian menyebut Cica sebagai orang dengan mental kabur aja dulu dan seterusnya gitulah di media sosial. Nah, kemudian teman-teman di media sosial mereport akun ini dan kelihatannya sempat disuspend, tapi hanya beberapa jam kemudian hidup lagi. Itu tanggal 22 ya. Jadi memang ada rentetan, Anissa, dari kepala babi, kemudian ada pesan, teror akan diteruskan, muncullah 6 ekor tikus. Apa sih arti 6 ekor tikus? Itu adalah jumlah penyiar podcast bocor alus politik di YouTube. Jadi Cica Francisca itu salah satu host bocor alus. Dan dia satu-satunya perempuan, yang lainnya 5 lainnya laki-laki. Dan jumlahnya 6. Saya ke Mas Reza. Babi tanpa telinga, 6 tikus tanpa kepala, kertas kado mawar merah. Maknanya apa? Secara normatif kita harus bersepakat bahwa ancaman adalah masalah hukum, pidana. Toh definisi ancaman juga ada simbol di situ. Tapi izinkan saya untuk pertama kali menyatakan penyesalan saya akan respon dari teman-teman Tempo sendiri. Cica dan kawan-kawan tadi, cuplikannya mereka bersenda gurau. Tapi Mas kalau itu bentar, biar saya lanjutkan dulu. Mas Bagja pun mendeskripsikan situasi itu sambil tersenyum. Saya tidak ingin menafsirkan macam-macam, tetapi respon yang menurut saya tidak begitu proporsional semacam ini yang memberikan ruang bagi orang semisal Hasan Nasbi untuk kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan tidak terukur dan menurut saya sangat tidak berkualitas. Terlepas dari itu,
Saya kembali ke ranah psikologi forensik. Kalau ditanya kepada hakim ketika menangani kasus atau perkara ancaman, apa sih yang dinilai? Ada dua hal. Pertama, bobot kesengajaan atau culpability dari orang yang melakukan pengancaman. Satu. Yang kedua adalah dari bobot cedera yang dialami oleh target atau korban. Baik itu cedera yang sifatnya fisik maupun cedera secara psikis. Anggaplah bahwa dalam peristiwa pengiriman kepala babi maupun tikus itu tingkat cederanya sangat-sangat rendah. Bahkan mungkin seolah tidak ada cedera sama sekali. Tetapi harus kita insafi bersama, betapapun tidak ada efek yang dialami oleh target ataupun korban, namun ancaman itu faktanya sudah berlangsung. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi negara untuk kemudian menganggap ini sebagai tenang saja, Tempo sudah pulih dengan sendirinya. Tenang saja, Tempo pun tidak menganggap masalah. Anggapan-anggapan semacam itu harus kita singkirkan jauh-jauh, karena sekali lagi terlepas apapun respon Cica, apapun respon Mas Bagja, tetapi faktanya ancaman itu sudah berlangsung, pidana harus ditegakkan. Apapun itu simbolisasi. Tepat. Saya menafsirkannya sebagai dua hal. Pertama, penistaan terhadap kemanusiaan. Penistaan terhadap hak manusia untuk hidup, merasa aman, tentram, bebas dari ancaman. Dan yang kedua, ini juga penistaan terhadap hewan itu sendiri. Ya. Saya memandang, Mbak Anissa, dengan segala hormat, saya Muslim, saya tidak makan babi. Tapi yang saya ketahui, sebagian masyarakat Indonesia mengkonsumsi babi. Mereka menyembelih babi. Bagi saya, dalam konteks itu, melakukan tanda petik kekerasan atau penyembelihan terhadap babi adalah hal yang bisa saya maklumi. Tapi saya yakin betul dalam peristiwa ini konteksnya bukan untuk konsumsi. Ini simbol kekerasan. Dan sayang beribu sayang, ketika pihak yang tidak bertanggung jawab itu katakanlah tidak cukup berani untuk melakukan serangan frontal terhadap Tempo, yang mereka lakukan adalah serangan simbolik dengan menjadikan hewan sebagai objek penganiayaannya. Itu yang sangat saya sesalkan. Jadi ganda. Satu, ini pidana terkait dengan ancaman kekerasan terhadap manusia. Dan yang kedua, ini pidana terkait dengan kekerasan atau penyiksaan terhadap satwa. Tidak ada alasan sekali lagi bagi negara untuk abai. Beruntung Kapolri paling tidak lewat pernyataannya sudah memerintahkan adanya proses penindakan, mudah-mudahan ini nggak tuntas. Tapi sekaligus ini mudah-mudahan merupakan sebuah koreksi besar-besaran yang ditangkap betul oleh Presiden Prabowo untuk tidak lagi lewat juru bicaranya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sungguh-sungguh mencerminkan empati dan rendahnya responsivitas terhadap hukum. Baik, saya ke Mas Bagja sebentar. Kondisi Mbak Cica sekarang gimana? Di rumah aman, tentu saja dia psikologisnya baik-baik. Ya, dia berkonsultasi dengan psikolog. Tadi Mas Reja, mungkin karena ini sudah berapa hari ya, kita terguncang semua, Mas. Waktu pertama-tama kita denial video tadi coping mechanism ya. Denial, mencoba terlihat kuat. Saya sendiri kepada teman-teman, saya tahu Anda semua, kita semua terguncang, tapi kalau merespon di media sosial, please tunjukkan kegembiraan. Tunjukkan bahwa kita kuat. Karena saya tidak ingin siapa penerornya itu merasa menang dengan kita terpuruk, dengan kita merasa sedih. Cica ketika menerima sesaat setelah menerima itu dan itu dia tahu ditunjukkan kepada dia menangis. Tapi setelah itu karena kami saling menguatkan, saling menghibur, maka muncullah video yang Pram tadi itu. Itu untuk menunjukkan bahwa kami kuat. Itu sesungguhnya. Saya tidak tahu ya, bukan ahli psikologi. Tapi kan orang yang kena musibah itu biasanya satu menolak dulu, denial. Kemudian marah. Habis itu bargain, kemudian release, dan kemudian terakhir akseptansi, penerimaan. Mungkin sekarang kami sudah dalam tahap ngeri sedap gitu. Antara ngeri, mengapa? Karena kami tahu kami sedang diteror, tapi kami tidak tahu siapa pelakunya. Sekarang kami sudah melakukan SOP untuk teman-teman di Tempo, meningkatkan keamanan. Sekarang tidak boleh ada lagi wartawan yang ketemu narasumber sendirian. Ketemu liputan harus di backup gitu. Dan harus lapor ke kita membentuk krisis center. Jadi harus melapor semua siapa yang liputan, paling tidak bosnya harus tahu, artinya level di atasnya harus tahu.
Itu cara kami untuk meningkatkan. Tetapi bagaimanapun kami was-was. Saya terus terang kesini aja was-was. Kemarin ke salah satu stasiun TV saya dikawal. Karena itu perintah SOP yang harus dilaksanakan. Dan ya was-was dan kami takut, kami jeri karena kami tahu diteror. Jadi ketika kepala babi kami terima, terus terang kami ketawa-ketawa awalnya. Tapi begitu tikus kami terima itu silent semua. Gila, ini beneran ini serius. Ini ada orang yang mengancam dan dia membuktikan ancamannya. Tidak hanya kepala babi tapi juga 6 ekor tikus yang simboliknya clear sekali. 6 ekor tikus dipotong kepalanya dan itu mencerminkan 6 penyiar podcast Bocor Alus gitu. Spesifik sekali. Seberapa serius kepolisian harus mengusut tuntas teror terhadap pilar keempat demokrasi? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Interupsi.